Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahhar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsan hatta ila yaumil mahsyar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Setinggi puja sedalam syukur marilah sama-sama kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih memberikan kita kesehatan, kenikmatan berupa kenikmatan iman Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini. Yang pertama, untuk menyambung tali silaturahim di antara sesama kita, karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, siapa yang mau dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Ya Bu. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya, kata Rasulullah SAW, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Lalu yang kedua, kita melangkahkan kaki daripada rumah kita menuju masjid yang kita cintai ini, yaitu untuk mendengarkan tausiah agama atau yang kita sebut dengan menuntut ilmu. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman saqalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan, yang jalan itu ditempuh untuk menuntut ilmu, saqalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka nanti akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini, ibu-ibu, nantinya Allah mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu, ada berselawat barusan Bu? Alhamdulillah. Siapa yang memperbanyak bacaan sholawat, maka akan Allah mudahkan urusannya. Siapa yang memperbanyak bacaan sholawat, akan Allah murahkan rezekinya. Siapa yang memperbanyak bacaan sholawat, akan Allah selamatkan hidupnya dari dunia sampai akhirat. Ya Bu ya, luar biasa keistimewaan keutamaan bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa tawailah wa afiyatil
Maka rajin-rajinlah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dulu Bu, ada satu kisah Bu. Kisah seorang ahli solawat Bu. Mungkin ibu pernah mendengar ataupun belum pernah mendengar. Seorang ahli solawat ini Bu, seorang suami dan istri. Ya Bu, suami istri ini tidak pernah lepas bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka satu ketika ibu-ibu para jamaah, seorang suami tadi Bu mempunyai hutang sebanyak 500 dinar. Ya Bu, bukan rupiah Bu, dinar. 500 dinar hutangnya. Sampai pada masanya Bu, seorang bapak tadi ini punya hutang, harus dibayar hutangnya sebanyak 500 dinar Bu. Sampai pada masanya uang bapak tadi tidak ada Bu. Maka dicarilah orang kaya Bu. Dicari orang kaya, orang dermawan, dipinjamkan uang sebanyak 500 dinar, maka dikembalikan kepada orang yang pertama. Ini namanya gali lubang tutup lubang. Ya Bu ya. Hutang pertama 500 dinar dikembalikan, otomatis masih punya hutang sebanyak 500 dinar dengan orang kaya. Sebelum dipinjamkan Bu uang 500 dinar, ditentukanlah Bu harinya, jamnya, tanggalnya untuk dikembalikan uang sebanyak 500 dinar. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, sampai pada masanya untuk dikembalikan uang 500 dinar Bu, bapak tadi pun tak punya uang Bu, karena uangnya habis hari ke hari Bu. Nah, bapak ini orang miskin Bu, tapi soleh. Lalu dilaporkanlah Bu, orang kaya tadi ini marah dengan bapak tadi ini Bu. Dilaporkanlah kejadian ini, peristiwa ini kepada hakim. Kita namanya hakim di sini Bu, kalau zaman dulu namanya qadhi. Dilaporkan kepada qadhi, wahai qadhi, bapak ini punya hutang denganku. Kata orang kaya Bu, hutangnya sebanyak 500 dinar. Pada hari ini bapak ini harus mengembalikan hutangnya sebanyak 500 dinar, dan bapak ini tak punya uang untuk membalikannya Pak Hakim. Apa kata hakim Bu? Wahai bapak, kepada orang ahli sholat tadi ini Bu, wahai bapak, dikarenakan hutangmu sebanyak 500 dinar, pada hari ini kamu masuk ke dalam penjara. Ini Bu, sebelum dimasukkan penjara Bu, apa kata bapak yang ahli sholat tadi ini Bu? Wahai hakim, aku meminta izin kepadamu waktu satu malam ini. Besok pagi saya akan kembali lagi ke sini wahai hakim untuk dipenjara. Saya mau izin dulu dengan istriku. Kata orang bapak tadi ini Bu, bapak yang ahli sholat tadi ini Bu, mengatakan kepada hakim, apa kata hakim? Wahai bapak, siapa yang dapat menjaminmu bahwasanya kamu besok akan datang kembali lagi ke sini dan untuk dipenjara? Siapa yang menjaminmu? Kata bapak tadi Bu, yang ahli sholat tadi Bu, yang menjamin saya besok akan kembali lagi ke sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jaminannya? Kata hakim tadi Bu, wahai hakim, jaminan saya kalau seandainya saya besok tak datang ke sini untuk dipenjara, saya ikhlas dikeluarkan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jaminannya Bu. Ini orang soleh Bu. Nah, main-main jaminannya Bu. Pulanglah mendengar jaminannya seperti itu Bu, hakim memberikan izin. Sampai di rumah dikabarkanlah kepada istrinya Bu, wahai istriku, dikarenakan hutangku sebanyak 500 dinar dan pada hari ini aku tak bisa mengembalikan hutangku, aku dipenjara oleh istriku. Apa kata istrinya Bu? Istrinya pun istri yang solehah. Ini saya lihat ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini, istri-istri yang solehah. Ya Bu. Karena kata Rasulullah Bu, luar biasa Bu, istri yang solehah itu luar biasa Bu. Dalam satu hadis Nabi, idza shallat al-mar'atu khamsaha,
apabila seorang wanita, seorang perempuan, seorang istri salat 5 waktu, wa shamat syahraha, berpuasa di bulan suci Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya, wa ta'at zaujaha, dan taat sama suaminya. Ada 4 bu, ya bu. Istri yang solehah itu dalam hadis ini ciri-cirinya ada 4. Yang pertama sholat 5 waktu, berpuasa di bulan suci Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat sama suaminya. Dalam hadis itu sambungannya, mati wanita seperti itu yang 4 tadi masuk surga lewat pintu mana saja yang dia mau. Mau? Nanti kalau pas 4 kriteria pilih bu, surga mana yang mau? Surga Darussalam, surga Jannatul Naim, surga Firdaus, mana yang mau terserah. Tapi harus lengkap ke-4 nih bu. Tidak boleh tinggal salah satu syarat tadi. Makanya bu, apa kata istri bapak yang sholawat tadi itu bu? Wahai suamiku, dikarenakan seperti itu, marilah kita berbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawatlah suami istri tadi bu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai pada akhirnya bu, seorang suami tadi tertidur. Dalam tidurnya bu, seorang bapak tadi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama, kalau kita ingin berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi, makanya sebelum tidur itu perbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbeda sekarang bu, bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di sana bu. Sebelum tidur bukan bersolawat. Ini bu, buka status, ya, buka Facebook. Buka lain-lainnya, buka WA. Macam mana mau bertemu dengan Rasulullah. Makanya bapak tadi itu sebelum dia tertidur bersolawat kepada Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah dalam mimpi bapak tadi? Wahai bapak, la taqaf wa la tahzan. Wahai bapak, jangan takut, jangan gentar. Besok sebelum kamu pergi ke rumah hakim untuk dipenjara, singgah dulu ke rumah gubernur, sampaikan salam saya kepada gubernur, bahwasanya sholawat gubernur yang selama ini, rupanya gubernurnya pun ahli sholawat, sampaikan kepada gubernur bahwasanya sholawat yang dia selama ini sudah aku terima. Dan sampaikan kepada gubernur, wahai bapak, agar gubernur itu melunasi hutangmu. Bangunlah dari tidurmu, keesokan hari sebelum pergi ke rumah hakim, singgah ke rumah gubernur. Diketok pintu rumah gubernur, assalamualaikum, waalaikumsalam, kata gubernur. Disampaikan bu, wahai gubernur, tadi malam aku mimpi bertemu Rasulullah. Kata Rasulullah, sholawat kamu yang selama ini sudah Rasulullah terima, dan Rasulullah berkirim salam kepadamu, wahai gubernur, agar kamu lunasi hutang saya. Apa kata gubernur bu? Wahai bapak, berapa hutangmu? Kata bapak tadi bu, wahai gubernur, hutangku sebanyak 500 dinar. Kalau kita bu, kalau kita ditanya Pak Wali Kota bu, jujurlah kita bu, berapa hutangmu bu? Biar saya bayar. Jujurlah kita bu. Ya, bukan ibu-ibu di sini, ibu di sana bu, utangnya 500.000, dibilang sama Pak Wali Kota, utang saya 5 juta Pak Wali Kota. Ini bu ya, luar biasa. Ya bu, dijawab oleh bapak tadi, wahai gubernur, hutangku sebanyak 500 dinar. Maka gubernur tadi bu, diambilnya uang dari Baitul Mal sebanyak 500 dinar. Ini pak, bayarkan hutangmu sebanyak 500 dinar. Lalu gubernur tadi bu, diambilnya uang dari pribadinya sendiri sebanyak 3.500 dinar sebagai ucapan terima kasih karena telah mengabarkan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari rumah gubernur bawa uang sebanyak 4.000 dinar. Lalu janjinya ke rumah hakim bu. Sampai di rumah hakim, hakim memeluk bapak ini langsung bu. Bapak ini pun kaget.
Wahai hakim, kenapa engkau peluk saya? Kata Pak Hakim, Bu, tadi malam aku bermimpi Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai hakim, kalau engkau mudahkan urusan saudaramu yang punya hutang itu, maka akan aku mudahkan urusanmu di akhirat. Mendengar berita itu, Bu, mendengar Rasulullah ngomong gitu, Bu, diambil uang sebanyak 500 dinar. Nih Pak, bayarkan hutangmu sebanyak 500 dinar. Pulang dari rumah hakim bawa uang 4.500 dinar. Bu, ya. Janjinya bayar hutang kepada orang kaya, sesampai di rumah orang kaya, Bu, orang kaya tadi ini yang dipinjamkan di awal tadi sebanyak 500 dinar, langsung memeluk bapak ini, Bu. Apa kata orang kaya, orang dermawan ini, Bu? Wahai bapak, tadi malam aku bermimpi Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, wahai orang kaya, wahai orang dermawan, engkau lunasilah hutang saudaramu itu, maka nanti akan aku mudahkan urusanmu di akhirat. Mendengar itu, Bu, wahai bapak, hutangmu jangan dibayar. Ini 500 dinar tambahan untukmu. Ditambah lagi, Bu. Pulang dari rumah orang kaya bawa uang sebanyak 5.000 dinar. Inilah bukti keistimewaan keutamaan bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yuwaqqir saghirana wa yuwaqqir kabirana." Man lam yarhamu saghirana laisa minna, bukanlah termasuk dari golonganku, kata Rasulullah. Man lam yarhamu saghirana, orang-orang yang tidak menyayangi yang muda, wa yuwaqqir kabirana, dan tidak menghormati yang tua. Ya, Bu, kata Rasulullah, Bu, tidak termasuk golonganku orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Ibu-ibu, para jamaah yang saya hormati, karena saya lihat ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini sudah tua, saya lihat. Ya, Bu, tidak ada saya lihat umurnya di bawah 20 tahun. Ada, Bu, 20 tahun, di bawah 20 tahun yang hadir, Bu. Saya lihat sudah 50 tahun ke atas. Ya, Bu, ya. Ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu satu lagi, Bu, sebelum kita masuk tausiah, nanti asar kan masuk jam 3:40 berapa? 47. Ya, Bu, ya. Nanti jam 3:30 saya mohon pamit, ya, Bu, ya, karena kembali tugas lagi, Bu. Ya, Bu, ya. Saya tugas sehari-hari di Bundaran, Bu. Bukan di pasar itu, Bu. Di Masjid Haji Hasan Basri. Ya, Bu, ya. Mohon maaf nanti kalau kurang puas ataupun kurang lama, kalau ada kesempatan lagi bolehlah diundang lagi, ya, Bu, ya. Ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Zainuddin Al-Malibari, Bu, menukil perkataan Al-Imam Abdullah ibnu Abbas. Imam Abdullah ibnu Abbas ini, Bu, adalah sahabiyun jalil, sahabat yang sangat mulia. Kenapa mulia, Bu? Satu, karena dia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abdullah ibnu Abbas, Bu, dilihat dari sisi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan, Bu, punya ayah bernama Abdullah. Abdullah punya saudara, Bu, namanya Abbas. Anak dari Abbas itulah Abdullah ibnu Abbas. Dari sisi istri Nabi Muhammad, Bu, dari sekian istri Nabi Muhammad, ada yang namanya Maimunah. Ada yang Maimunah di situ, Bu. Ada, Bu. Zaskiawati ada, Bu. Maimunah itu, Bu, adalah bibinya dari Abdullah ibnu Abbas. Makanya, Bu, Abdullah ibnu Abbas itu adalah sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perkataan Syekh Zainuddin tadi, Bu? Salasu ayatin
nazalat maqrunatun bisalasatin. Ada 3 ayat di dalam Al-Qur'anmu. Nazalat maqrunatun bisalasatin, yang turunnya dengan 3. La yuqbalullah, Allah tidak akan menerima illa kecuali wahidatan maqrunan biqarinatiha, kecuali dikerjakan dengan bergandeng-gandengan, kecuali dikerjakan dengan bareng-barengan. Maksudnya Bu, ada 3 ayat di dalam Al-Quran Bu, dari 6.666 ayat yang termasyhur ya Bu, yang termasyhur mengatakan ayat dalam Al-Quran itu 6.666 ayat. Dari sekian itu ayat Bu, ada 3 ayat, yang mana 3 ayat ini Bu sekaligus Allah turunkan 2 perintah ya Bu. Dalam ayat yang 3 ayat ini Bu, Allah turunkan sekaligus 2 perintah. La yuqbalullah, Allah tidak akan menerima kecuali dikerjakan kedua-duanya. Tidak boleh tinggal salah satu Bu. Kalau tinggal salah satu, Allah tidak akan menerimanya. Mana ayatnya Bu? Yang pertama, surah An-Nisa ayat 59. Ayatnya ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ini bergandengan Bu. Kalaulah kita sudah taat kepada Allah, tentunya kita haruslah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena man ata'allah, siapa yang taat kepada Allah, walam yuti'ur rasul, namun tidak taat kepada Rasul, lam yuqbal minhu, tidak diterima daripadanya. Makanya Bu, hati-hati Bu. Tidak tidur kan Bu? Saya kira tidur Bu. Apa Bu? Hati-hati Bu. Sekarang ada golongan yang namanya ingkarus sunnah, mengingkari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu lagi pakai hadis Nabi, tidak perlu lagi pakai sunnah Nabi, cukup pakai Al-Quran saja. Ini hati-hati golongan sekarang Bu. Ya Bu, hati-hati Bu. Karena kenapa Bu? Satu contoh Bu, dalam ibadah sholat kita Bu, dalam ibadah sholat kita ada namanya gerakan ruku, gerakan i'tidal, sujud, antara 2 sujud dan lain-lainnya. Yang mencontohkan gerakan itu, kita bolak-baliklah Al-Quran ini Bu, tidak akan dijumpakan macam mana ruku itu, macam mana i'tidal itu. Ruku itu begini ya, i'tidal itu begini ya, tidak ada Bu dalam Al-Quran. Tapi di mana adanya Bu? Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran cuma bilang aqimus sholat, dirikanlah sholat. Tapi bagaimana tata cara sholat, ruku, i'tidal, duduk antara 2 sujud, sujudnya, duduk tahiyat akhirnya, itu di dalam hadis dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Bu, di dalam surah An-Nisa tadi, nanti boleh Ibu buka di rumah. Dalam surah An-Nisa tadi ayat 59, ada satu lagi yang harus kita taati Bu, tapi tidak wajib hukumnya. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada pemimpin kita. Tapi Bu, garis bawahi ya Bu, kalimat taat kepada pemimpin tidak didahului dengan kalimat ati'u. Sementara taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah didahului kalimat ati'u. Ayatnya Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Allah dan Rasul didahului kalimat ati'u, karena taat kepada Allah dan Rasulullah hukumnya wajib. Sementara kepada pemimpin tak didahului kalimat ati'u, karena taat kepada pemimpin hukumnya muqayyad, tidak mutlak. Kenapa, Bu? Dilihat dulu pemimpinnya. Kalau pemimpin itu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka kita wajib taat kepada pemimpin tersebut. Ya, Bu ya. Sampai-sampai Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan, Zibus syadid khairun minal amir zulmi. Seekor singa yang buas lebih mulia, lebih baik dari seorang pemimpin yang zalim. Ya, Bu. Bu, sepuas-puasnya singa, apa yang dimakannya, Bu? Bu, sepuas-puasnya singa, Bu, apa yang dimakannya, Bu? Daging, Bu ya. Tidak pernah yang keras-keras kan, Bu? Tidak pernah yang keras-keras kan, Bu? Tapi kalau pemimpin sudah puas, apa yang dimakannya, Bu? Nah, itulah, Bu, kata Imam Fudail bin Iyad tadi, Bu, sepuas-puasnya singa lebih mulia dari seorang pemimpin yang zalim. Makanya, Bu, yang pertama ayat tadi, ati'ullah wa ati'ur rasul, taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Lalu yang kedua, Bu, ayatnya aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ini bergandengan, Bu, dalam Al-Quran. Sampai-sampai di dalam kitab Furu'ul Afna bi Ulumil Quran, ayat aqimus shalah wa atuz zakah 19 kali diulang-ulang dalam Al-Quran, Bu. Kenapa, Bu? Begitu pentingnya ibadah salat dan begitu pentingnya ibadah zakat. Berbicara masalah salat, Bu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man taraka as-salata muta'ammidan," siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, faqad kafaran jihara, maka sungguh dia adalah kafir yang nyata. Ini, Bu ya. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka sungguh orang itu adalah kafir yang nyata. Ini bukan Pak Ustaz ngomong, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam surah Al-Ma'un, Bu, fawailul lil musallin, maka neraka untuk orang-orang yang salat. Pasti, Bu, pikir orang salat kok dapat neraka? Ya, Bu. Maka neraka untuk orang-orang yang salat. Yang salat macam mana, Bu? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Orang yang lalai dalam salatnya inilah, Bu, yang akan masuk neraka, Bu. Ulama tafsir salah satu mengatakan lalai dalam salat itu, Bu, adalah lalai dalam waktu. Ya, Bu. Waktu zuhur misalnya jam 12:20 dikerjakan jam 3:30. Asar jam 3:48 dikerjakan jam 6:15. Maghrib jam 6:20 dikerjakan jam 7:30. Isya jam 7:30 dikerjakan jam 12 malam. Subuh jam 5 dikerjakan jam 8. Ini, Bu, lalai dalam waktu. Tapi, Bu, Allah kasih tempatnya di neraka. Tadi, Bu, yang lalai dalam waktu ini dia tetap sholat, Bu, tapi tidak di waktunya lagi, tetap dia Allahu Akbar,
Sami'allahu liman hamidah. Tetapi karena tidak tepat waktu, Allah beri tempatnya di neraka. Khusus orang yang lalai dalam sholatnya. Lalu kira-kira orang yang semasa hidupnya, panjang umurnya, tidak pernah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira di mana tempatnya itu, Bu? Tadi yang lalai tadi, Bu, dia tetap sholat. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Neraka tempatnya, Bu. Lalu kira-kira orang yang semasa hidupnya tak pernah Allahu Akbar, ketika muazin mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah, masih bersantai-santai, ya Bu ya. Masih apa jawaban orang yang mendengarkan azan yang tak pernah sholat tadi? Tunggulah, kan masih azan. Ketika sudah qomat muazin, Bu, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kan masih qomat. Ini bukan masih qomat. Udah rakaat pertama, kan masih rakaat pertama. Akhirnya tinggal sholatnya, Bu. Inilah orang yang lalai dalam sholatnya. Allah kasih tempatnya di dalam neraka. Alhamdulillah, ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini, saya lihat wajahnya orang-orang yang rajin sholat tepat waktu. Bahkan sebelum azan, ibu-ibu sudah hadir di sini. Nah, ini wajah-wajah orang yang sholat, Bu. Ya, Bu. Karena berbeda, Bu. Berbeda orang yang rajin sholat dengan orang yang tak pernah sholat sama sekali, Bu. Berbeda, Bu. Ya. Makanya, Bu, tadi yang pertama ibadah sholat, lalu zakat kalau sudah sampai haul masanya 1 tahun, sampai nisab takaran daripada harta kita untuk dizakatkan, maka keluarkanlah zakat daripada harta kita. Karena, Bu, wa man shalla, siapa yang sholat namun tidak mau berzakat, wa lam yuzakki, namun tidak mau berzakat, lam yuqbal minhu, Allah tidak menerima daripadanya. Ya, Bu. Ada orang yang rajin sholat, Bu, namun dia kaya, banyak hartanya, Bu, tak mau berzakat, Allah tak menerimanya, Bu. Atau kebalikannya, Bu, rajin berzakat namun tak mau sholat, sama aja, Bu. Nah, ini, Bu, ya. Makanya tadi tidak boleh ditinggalkan salah satunya, dikerjakanlah dua-duanya. Ayat yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, Bu. Apa gunanya indati kalau tidak pakai selendang? Apa gunanya berwajah cantik kalau tidak pernah sembahyang? Betul, Bu? Ibu-ibu pada jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua, Bu. Yang ketiga ayatnya di dalam surah Luqman ayat 14. Ayatnya anishkulli wa liwalidaik, bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Ini bergandengan, Bu. Wa man syakarallah, siapa yang bersyukur kepada Allah, wa lam yashkuri ila walidaik, namun tidak mau berterima kasih terhadap kedua orang tuanya, lam yuqbal minhu, Allah tidak menerima daripadanya. Berbicara masalah bersyukur kepada Allah, Bu, di dalam surah Ibrahim Allah sudah sampaikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka akan Allah tambah. Wa la in kafartum, dan jika kamu kufur, tak mau bersyukur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau masalah bersyukur pada Allah, Bu.
Kalau masalah berterima kasih kepada kedua orang tua, berarti kita berbaktilah kepada kedua orang tua. Di dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbaktilah, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Karena berbakti dengan orang tua luar biasa keistimewaannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah sebaliknya, orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya luar biasa juga Allah berikan azab kepadanya. Bu, di zaman Nabi Musa alaihi salam ada seorang suami istri, Bu. Suami istri ini sudah lama menikah namun belum dikaruniai seorang anak. Orang dahulu begitu, Bu. Lama umur menikah baru lahir seorang anak. Nabi Ibrahim, Bu, mendapatkan anak Nabi Ismail, umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Kalau kita umur 99 tahun melahirkan, kira-kira baru. Bu, ibu nanti umur 99 tahun lahir seorang anak, kira-kira macam mana, Bu? Ayo, Bu, ya, orang dulu itu, Bu, makanya, Bu, berbeda. Tapi Nabi Ibrahim, Bu, Nabi Ibrahim jangan salah, Bu, tidak berhenti dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Itu doanya Nabi Ibrahim agar dapat anak yang soleh, pada akhirnya dapat anak yang soleh. Nabi Ismail tak tinggal doanya, Bu, Rabbi habli minas salihin. Bukan mentang-mentang Nabi Ibrahim ini seorang Nabi dan Rasul, Bu, Allah kabulkan ni anak Ibrahim dahulu menunggu 99 tahun dalam satu riwayat, Bu. Beda dengan kita sekarang, Bu. Ya, Bu, ada yang menikah bulan 1, orang rumahnya lah mentah-mentah bulan 2. Nah, itu kita sekarang, Bu. Ada yang parah nilai, Bu, menikah bulan 1 melahirkan bulan 6. Nah, itu yang parah itu, Bu. Bu, pada akhirnya seorang suami istri tadi lahirlah seorang anak, Bu, anak yang soleh. Anak yang kecil tadi dirabu, diasuh, dikasih makan, dikasih minum. Lalu pada satu hari seorang bapak ini, Bu, sudah menjadi bapak seorang suami tadi, terfikir olehnya, Bu, ini umur saya tidak akan lama lagi ini, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nanti yang akan dikonsumsi oleh anak-anakku dan istriku? Kata bapak tadi, Bu, jangan sampai barang yang haram masuk ke dalam tubuh anak dan istriku. Dalam berfikir tadi, Bu, seorang bapak tadi ini keesokan harinya membeli seekor anak sapi. Anak sapi itu, Bu, tujuannya dirawat, dikasih makan, dikasih minum. Nanti sudah besar, ketika dia sudah tidak ada, bisa diperlukan oleh istri dan anak-anaknya. Lalu, Bu, besok dibelilah seekor anak sapi. Anak sapi tadi dirawat, Bu, dibuat kandang, dikasih minum, dikasih makan. Lalu ngomonglah pada malamnya seorang bapak tadi itu dengan istrinya, wahai istriku, ini anak sapi ini besok akan aku lepas ke hutan. Kata seorang bapak tadi, Bu, padahal baru dibeli, Bu, besok akan aku lepas ke hutan sapi ini. Besok kalau suatu saat kamu dan anakmu butuh sapi ini,
cukup berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kembalikanlah sapi yang ayahku titipkan dahulu. Ini orang soleh bu, orang soleh. Apa kata suaminya tadi? Besok akan saya lepas. Datanglah besok hari bu, pergilah ke hutan. Sebelum dilepas bu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sapi ini aku lepas ya Allah. Aku lepas karena tidak ada yang bisa merawatnya ya Allah. Istriku merawat anak masih kecil. Besok kalau seandainya istri dan anak-anakku butuh sapi ini ya Allah, kembalikanlah ya Allah. Sapi ini lepas bu. Pulang bapak tadi ke rumah, tidak lama kemudian bapak tadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal bapak tadi, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, sampai anak tadi yang kecil sudah remaja bu. Apa pekerjaan anak remaja yang ditinggalkan oleh ayahnya tadi bu? Waktu satu hari satu malam 24 jam, siang 12 jam, malam 12 jam. Yang siang 12 jam itu bu, pagi mencari kayu di hutan, siang dijual ke pasar. Pagi mencari ke hutan kayu, siang dijual ke pasar. Hasil jual kayu dibaginya dua, setengah untuk fakir miskin, setengah untuk ibunya. Setengah untuk fakir miskin, setengah untuk ibunya. Yang 12 jam malam dibaginya menjadi 3. 4 jam yang pertama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 jam yang kedua untuk berbakti sama ibunya. Ibunya yang sudah tua tadi bu, ketika berbaring di urut-urutnya kaki ibunya bu, di kepala ibunya ada rambutnya udah warna putih bu. Nah ibu ya, udah warna putih, dicabut uban ibunya. Ini bakti anak tadi bu. 4 jam yang ketiga untuk beristirahat. 4 jam istirahatnya satu hari satu malam bu. Itulah kesalahannya bu. Sampai pada masanya bu, seorang ibu tadi ngomong sama anaknya, wahai anakku, kalaulah dengan mencari kayu ini penghidupan kita, ini hari demi hari, hari ganti hari, semua naik, telur naik, iya bu, cabai naik, iya bu. Nah, kalau dengan cari kayu bakar ini kehidupan kita tidak akan cukup. Nah, begini saja wahai anakku, dahulu sebelum ayahmu meninggal dunia, ayahmu menitipkan seekor anak sapi. Sapi itu sekarang sudah besar, warnanya kuning keemas-emasan. Besok engkau carilah ke hutan wahai anakku. Cari sapi itu ke hutan, sebelum sampai ke hutan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kembalikanlah sapi yang ayahku titipkan dahulu ya Allah. Aku dan ibuku butuh sekarang ya Allah sapi itu ya Allah. Pergilah anaknya bu ke hutan besok. Sebelum pergi hutan, ibunya titip, wahai anakku, kalau datang sapi itu nanti wahai anakku, pegang kepala sapi itu, bawa pulang ke rumah. Pergilah anaknya ke hutan bu. Sampai hutan berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah sapi yang ayahku titipkan dahulu ya Allah. Dengan izin Allah bu, sapi yang dikatakan ibunya tadi datang seketika bu. Luar biasa bu. Ini kisah nyata bu, bukan kisah dongeng, bukan kisah buat-buatan. Ini kisah nyata bu. Ya, apa yang diingat oleh anak tadi pesan ibunya? Wahai anakku, kata ibunya, kalau datang sapi itu pegang kepalanya, bawa pulang ke rumah. Seketika anaknya tadi pegang kepala sapi bu, sapi itu ngomong bu. Pernah lihat sapi ngomong bu? Paling-paling itu paling-paling ya. Apa ngomong sapi tadi bu? Wahai anak, silakan engkau duduk di atas punggungku. Kalau engkau tidak naik di atas punggungku, engkau nanti sampai di rumah dalam keadaan yang capek, karena besok engkau harus mencari kayu di hutan dan menjualnya ke pasar. Apa jawaban anak tadi bu? Wahai sapi, ibuku hanya berpesan pegang kepalamu bawa pulang ke rumah. Apa jawaban sapi tadi bu? Wahai anak, kalaulah tadi engkau duduk di atas punggungku,
engkau sudah durhaka terhadap ibumu karena sudah menyelisihi perkataan ibumu. Dipeganglah kepala sapi, Bu. Sampai di rumah dimasukkan dan malam hari bercerita ibunya, wahai anakku, sapi ini besok engkau jual ke pasar hewan. Berapa saya jual wahai ibu? Kata anaknya, Bu, engkau jual wahai anakku sapi ini seharga 3 dinar. Ya, Bu. Oke, Bu. Kata anaknya, Bu, sampai di pasar, Bu. Sampai di pasar hewan ditaruh sapi, datanglah seorang pemuda, Bu. Pemuda ini ganteng, Bu, putih, pakai jubah. 11-12 lah dengan suami ibu. Ya, Bu ya. 11-12 lah dengan suami ibu. Ibu lihat suami ibu, begitulah yang diceritakan ini, Bu, datang, Bu. Nanti pulang rumah pandang wajah suami ibu, Bu ya. Ya, Bu. Bu. Apa kata pemuda yang datang tadi ini, Bu? Wahai adik, berapa engkau jual sapi ini? Wahai paman, saya jual sapi ini seharga 3 dinar. Apa jawaban pemuda yang datang tadi, Bu? Wahai adik, sapi ini sapi bagus, sapi mantap. Saya berilah seharga 6 dinar. Apa kata anak tadi, Bu? Wahai paman, kalau engkau mau sapi ini harganya 6 dinar, besok kita jumpa lagi di sini. Aku mau izin dulu dengan ibuku, pulang ke rumah, Bu. Sampaikan dengan ibunya, wahai ibu, tadi ada orang mau beli tapi tidak dengan harga 3 dinar. Berapa wahai anakku? 6 dinar, Bu. Kita jual, Bu. Kata anaknya, jual, kata ibunya, Bu. Kembali ke pasar besok, Bu. Kembali ke pasar, jumpa dengan pemuda yang sama, Bu, yang ganteng tadi, Bu, yang 11-12 dengan suami ibu tadi. Apa kata pemuda tadi? Wahai anak, wahai adik, jadi saya beli sapi ini 6 dinar. Wahai paman, jadi berilah seharga 6 dinar. Apa kata pemuda tadi, Bu? Wahai adik, sapi ini sapi bagus, sapi mantap. Saya berilah seharga 12 dinar. Apa kata anak tadi, Bu? Wahai paman, kalau kamu mau sapi ini seharga 12 dinar, besok kita jumpa lagi di sini. Aku mau izin dulu dengan ibuku. Bu, Bu, kira-kira, Bu, kalau kisah, Bu, terjadi dengan anak kita dijual enggak, Bu? Tapi anak ini, Bu, izin dulu dengan ibuku, kata, Bu. Sampai di rumah, wahai ibu, pemuda yang sama tidak mau lagi dengan harga 6 dinar. Berapa wahai anakku? 12 dinar, Bu. Jual, Bu, jual, kata ibunya. Tapi wahai anakku, sampaikan besok kepada pemuda tadi, pemuda yang di pasar itu, kalau dia menaikkan harga menjadi 24 dinar, tanyakan kepada dia, wahai anakku, dia itu orang atau malaikat. Ya, Bu. Kalau orang tak begitu, Bu, apalagi orang rumah ini. Ya, Bu. Orang rumah mau gratis. Ya, Bu. Pak, berapa cabai sekilo, Pak? 60.000. Awak balilah 100.000. Ada gitu, Bu. Balik-balik awal 10.000, Pak. Ya. Itu orang rumah ibu. Tapi kata ibunya, kalau dia menaikkan harga menjadi 24 dinar, tanyakan kepada orang itu, dia itu orang atau malaikat. Sampai di pasar, Bu, datang pemuda yang sama. Wahai adik, macam mana saya jadi saya beli sapi ini seharga 12 dinar. Jadi wahai paman, belilah. Apa kata pemuda tadi, Bu? Wahai adik, sapi ini sapi bagus, saya belilah seharga 24 dinar. Teringat pesan ibunya, Bu. Wahai paman, ibuku berkirim salam dan berpesan kepadamu, kamu ini orang atau malaikat? Dijawab pemuda tadi, Bu, wahai adik, saya ini adalah malaikat. Bu, ya. Apa engkau datang malaikat? Saya datang ini agar menahan sapi ini agar tidak dijual pada saat ini juga. Kapan saya jual, wahai malaikat? Kamu jual nanti ketika umat Nabi Musa memerlukan sapi ini dan mereka sembelih bersama-sama. Berapa saya jual, wahai malaikat? Kata anak tadi, Bu, ini anak polos, Bu, tapi soleh. Berapa saya jual, wahai malaikat? Kata malaikat, Bu, engkau jual seharga emas seberat sapi tersebut. Barang itu, Bu. Seharga emas seberat sapi tersebut.
pada akhir kisah ini Bu, terjuallah sapi tadi seharga emas seorang sapi tersebut. Inilah kisahnya Bu, surah Al-Baqarah, surah sapi betina. Ya Bu ya. Kenapa tadi bisa Bu mendapatkan kemuliaan dan Bu menjadi sapi itu luar biasa harganya? Karena anak tadi Bu berbakti dengan ibunya. Ibu-ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kalau orang tua kita masih ada Bu, masih ada orang tua kita, banyak cara berbaktinya Bu. Bisa bawa jalan-jalan ke Pantai Koneng, bawa jalan ke mall, atau berikan makanan kesukaan orang tua kita. Banyak kalau yang masih hidup Bu. Kalau yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya cuma satu lagi Bu, sering-seringlah mengirimkan doa terhadap kedua orang tua kita. Sedih Bu ditinggal orang tua Bu. Doanya bila ibu bapak telah dibawa pergi menuju pusara meninggalkan kita, baginya pernata tak berguna lagi selain doa dari anak yang soleh. Ibu ya, kalau yang sudah meninggal intan berlian permata tidak berguna lagi. Yang berguna doa dari anak yang soleh. Karena kenapa Bu? Orang tua yang sudah berada dalam kubur saat ini sedang menanti-nanti doa dari anaknya yang berada di atas dunia. Sungguh sedihlah Bu, orang tua yang berada dalam kubur yang sedang menanti-nanti doa dari anaknya tidak dikirimkan oleh anaknya. Rugi orang tua Bu. Ya Bu, karena kenapa Bu? Doa terhadap orang tua itu nanti bisa menyelamatkan kita dan juga orang tua kita di alam kubur. Karena doanya Bu, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka ya Allah. Itu doa kita Bu. Dengan doa kita tadi insya Allah Allah akan selamatkan orang tua kita Bu. Jangan ragu lagi Bu. Ada yang mengatakan Pak Ustadz doa terhadap orang mati itu tidak sampai Pak Ustadz. Itu jangan ragu lagi Bu. Insya Allah sampai. Doa terhadap orang mati Bu, insya Allah sampai. Satu kisah Bu, dalil yang mengatakan Rasulullah pergi bersama Jabir bin Abdullah Al-Ansari Bu. Sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari pergi dengan Rasulullah. Kemana perginya Bu? Ke rumah Sa'ad bin Mu'az. Kenapa Sa'ad bin Mu'az Bu meninggal dunia? Sa'ad bin Mu'az ketika meninggal dunia Bu, langit bergetar Bu. Bergetar Bu. Kenapa? Karena Bu Sa'ad bin Mu'az ini orang yang soleh. Kenapa langit bergetar Bu? Karena bergoyang. Betul Bu? Kenapa bergoyang? Karena senang. Kenapa senang? Karena kembalinya roh orang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu lah Bu di rumah. Kalau bergoyang tanda senang atau tanda sedih itu Bu? Ada orang sedih bergoyang Bu? Curang sakit Bu ya. Begitulah langit Bu. Sampai di rumah Sa'ad bin Mu'az, dimandikan, dikafankan, lalu disolatkan, dipimpin oleh Rasulullah. Setelah solat diantarlah ke pemakaman Bu. Dimasukkanlah jenazah Sa'ad bin Mu'az dalam kuburan. Ditutuplah dengan tanah sampai dengan tanah yang terakhir. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah duduk di samping kuburan Sa'ad bin Mu'az. Apa yang Rasulullah baca Bu? Subhanallah, 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 subhanallah. Dikarenakan sahabat yang hadir mendengar Rasulullah baca subhanallah Bu, ikut sahabat Bu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan lama kemudian Rasulullah baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau dalam riwayat Allahu akbar, Allahu akbar. Dikarenakan Rasulullah baca itu Bu, sahabat pun ikut Bu. Setelah itu Rasulullah berdoa. Setelah berdoa Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ma laka tusabbih wa tukabbir tawilan. Ya Rasulullah, kenapa tadi engkau membaca subhanallah, membaca Allahu akbar
panjang. Dijawab oleh Rasulullah, wahai sahabatku, tadi aku benar-benar mendengar bahwasanya sahabat kita yang dalam kuburan ini, Sa'ad bin Mu'az, sedang benar-benar dihimpit oleh kuburannya. Orang soleh bu, meninggal langit bergetar bu, masih dihimpit oleh kuburannya. Kira-kira yang tak soleh ini dihimpit benar bu? Ibu ya, makanya Rasulullah membaca subhanallah, Allahu Akbar, maka terlepaslah Sa'ad bin Mu'az dari himpitan kuburan. Inilah salah satu dalilnya kita boleh membaca takdim, tahlil dan doa di dekat kuburan agar jenazah yang berada dalam kuburan itu terlepas dari himpitan kuburan. Ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah kita pada siang menjelang sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan dilihat siapa yang menyampaikan. Ya Bu, walaupun saya lihat tadi di awal tadi ibu-ibu umurnya sudah di atas rata-rata Bu. Saya baru 12 tahun ya Bu. Ya Bu, 12 tahun Bu. Kalau tak percaya Bu, bagus Bu. Nah, ayo Bu ya. Wah, makanya Bu, kalau ada yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang janggal ataupun yang salah datang dari diri saya sendiri yang menyampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum